ini sudah mulai fresh ya, sudah mulai mengental di bubur itu. Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini, Jasean Channel. Kali ini saya membuat video cara pembuatan sabun. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah pernah upload ya, cara pembuatan sabun yang paling basic, paling dasar, tanpa campuran apa-apa. Tapi sebenarnya dari basic itu kita bisa olah menjadi berbagai macam jenis sabun, tergantung tambahan yang kita pakai. Nah, kali ini saya akan membuat sabun, yaitu sabun pepaya. Sabun pepaya, dimana biasanya ibu-ibu atau remaja putri sering ya menggunakan sabun ini untuk cuci muka ya, supaya mukanya bersih, menjadi glowing gitu ya, karena diyakini pepaya ini bisa memutihkan kulit gitu. Dalam pembuatan sabun, bahan yang kita butuhkan secara garis besar sebenarnya hanya dua, yaitu caustic, maksudnya caustic soda ya, atau soda api. Kemudian yang kedua adalah minyak. Jadi di sini saya pakai dua, minyak kelapa dan minyak sawit. Dalam pembuatan sabun disarankan untuk selalu memakai minyak kelapa ini, karena minyak kelapa merupakan sumber busa. Semakin banyak kandungan minyak kelapa dalam sabun tersebut, busanya akan makin banyak. Yang kedua, minyak kelapa ini juga membuat sabun kita menjadi keras ya, nggak lembek. Tapi memang dalam formulasi secara umum biasanya dibatasi maksimum tuh 15% dari total berat sabun kita nanti ya. Nah, kemudian minyak yang kedua ini bisa apa aja ya, tapi saya pilih di sini minyak sawit. Biasanya bisa kita campur ya dengan minyak minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak canola, apa sajalah. Itu bisa dicampur sebagai minyak yang kedua. Nah, tapi video kali ini saya memakai cuma dua jenis, yaitu minyak kelapa dan minyak sawit saja. Karena kita akan membuat sabun pepaya, tentu kita butuh pepaya. Nah, di sini saya udah hancurkan ini, udah saya blender pepaya tadi sebanyak 75 gram. Kemudian ini caustic sodanya yang sudah kita buat jadi larutan encer, konsentrasi 28%, sebanyak 225 gram. Oh ya, tadi saya belum sebut ya, kuantiti untuk minyak kelapanya ini adalah sebanyak 90 gram. Kemudian minyak sawitnya sebanyak 210 gram. Nah, bahan tambahannya di sini ada pewarna. Pewarna ini saya sarankan ya dalam pembuatan sabun, supaya sabunnya kita tuh mempunyai warna yang seragam. Kalau tidak pakai ini tentu akan ada yang lebih muda, lebih tua, kurang bagus lah kelihatannya ya, kurang cantik gitulah ya. Kemudian berikutnya adalah pewangi. Pewanginya terserah apa aja. Tapi karena di sini saya membuat sabun pepaya, saya pilih pewangi aroma pepaya. Ini bisa didapatkan di toko-toko online lah, ini juga ada banyak sekarang tuh di toko-toko online, gampang sekali carinya. Kemudian kita butuh alat ini untuk ngaduk nanti, untuk tempat mencampurnya antara minyak dengan caustic dan pepaya ini. Kemudian cetakan. Untuk mencetak sabun setelah kita campur minyak dengan causticnya sudah menjadi seperti bubur, kita bisa masukkan di sini untuk dicetak. Kemudian kita butuh mixer untuk mempercepat proses pencampuran antara minyak dengan caustic.
Kita siapkan dulu larutan NaOH atau caustic soda atau soda api dengan konsentrasi 28% sebanyak 225 gram. Di sini kita udah punya caustic soda atau soda api ya. Kemudian air. Nah, air yang saya gunakan adalah air AC. Memang sih biasanya dalam pembuatan sabun itu menggunakan air Aquades. Nah, kalau air Aquades kan memang agak mahal ya, pembuatannya juga butuh waktu. Nah, saya coba menggunakan air AC ini sebagai pengganti dari air Aquades. Pertama kita timbang dulu airnya sebanyak 170 gram. Kemudian baru masukkan NaOH-nya ke dalam air tadi sebanyak 57 gram. Jadi totalnya nanti 225 gram. Perlu diingat dalam pembuatan larutan caustic soda 28% tadi, yang pertama dimasukkan adalah airnya, kemudian baru masukin caustic sodanya untuk menghindari percikan ya, karena pada saat melarutkan caustic soda atau soda api ini akan timbul reaksi panas ya, timbul panas yang bila mercik kena kulit atau kena muka itu kan berbahaya. Jadi ingat, airnya dulu kemudian baru caustic sodanya supaya aman. Kemudian setelah kita larutkan seperti ini, nanti kita tunggu dulu sampai suhunya sama dengan suhu ruang. Nanti baru kita campur dengan minyaknya. Setelah pepayanya kita kupas dan kita potong, kemudian kita timbang 75 gram. Untuk proses pembuatannya, pertama-tama kita campurkan dulu larutan caustic yang sudah kita encerkan dengan konsentrasi 28% sejumlah 225 gram. Kita masukkan ke dalam pepaya yang sudah kita hancurkan tadi sebanyak 75 gram pepaya yang sudah kita blender, sudah hancur. Kita campur dengan caustic ini. Campur. Dan kita aduk. Nah, larutan ini nanti akan kita campurkan ke dalam minyak. Kemudian kita timbang minyaknya. Yang pertama, minyak kelapa sejumlah 90 gram. Kita timbang. Kemudian yang kedua, minyak sawitnya kita boleh dulu. Minyak sawit sebanyak 210 gram. Udah 210 gram. Ini sudah tercampur ya antara minyak sawit dan minyak kelapanya. Kemudian tinggal memasukkan campuran tadi pepaya dan caustic sodanya. Kita masukkan ke sini, nanti kita aduk ya. Ini seperti ini. Nah, seperti bikin jus saja. Tinggal kita aduk pakai mixer biar cepat.
Setelah agak kental, kita tambahkan pewangi. Ini nggak pakai ukuran nih, kira-kira saja lah ya, sesuai dengan selera. Udah, aduk lagi. Kemudian kita tambahkan pewarna. Kita masukkan pewarnanya. Ini juga kira-kira saja, sesuai selera. Ini sudah mulai crisp ya, sudah mulai mengental seperti bubur gitu. Kita stop pengadukannya dan siap untuk dicetak. Kemudian kita cetak. Nah, setelah sabunnya dicetak seperti ini, didiamkan selama 24 jam sampai dia agak mengeras. Kemudian kita buka dari cetakan ini, kemudian kita taruh lagi ke tempat lain yang sejuk ya, dan dibiarkan selama 4 sampai 6 minggu supaya si caustic soda ini bereaksi sempurna dengan minyak yang kita sebut dengan proses saponifikasi, sehingga tidak ada sisa caustic di dalam sabun ini. Nah, saya sudah membuat sabun seperti ini sama minggu lalu ya. Ini masih nunggu kira-kira 4 minggu lagi baru bisa dipakai. Jadi ini hasilnya, dan ini kita gunakan setelah kita diamkan selama 6 minggu. Nanti di akhir video saya akan buat caption ya, biaya yang dibutuhkan untuk membuat sabun ini. Kita hitung nanti per pieces ya, per pieces ini sekitar 100 gram. Jadi 100 gram itu berapa biaya yang dia butuhkan. Tentu tanpa kemasan ya, dan lain-lain. Ini biaya produksi saja, bahan baku. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan produk serupa mungkin di toko online atau di toko-toko biasa. Nanti akan ketahuan apakah membuat sabun ini worth it nggak, berguna nggak sih. Dengan rincian tersebut nanti akan ketahuan. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, boleh diklik tombol subscribe, kemudian diklik tombol like, di-share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.